Baiklah, saya Febrianti Haryanja akan menjelaskan yang pertama kali mengenai gerak pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan sangat terbatas. Biasanya gerakannya tidak berpindah tempat, kecuali yang bersel satu. Gerakan dilakukan oleh bagian yang tertentu, misalnya bagian ujung tunas, ujung akar, atau bagian lembar daun tertentu. Gerakan tumbuhan dapat diamati dengan adanya pertumbuhan tanaman yang menuju atau ke arah tertentu. Sebagai contoh, jika kita menancapkan sebuah batang atau ranting di dekat tanaman mentimun atau tanaman lainnya yang merambat, maka selang beberapa waktu ranting kayu tersebut telah dibelit oleh tanaman mentimun atau yang merambat lainnya. Nah, pada gerak tumbuhan ini dibedakan menjadi dua macam berdasarkan sumber rangsangannya. Yang pertama itu ada gerak endonom. Gerak endonom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dalam tumbuhan itu sendiri. Yang kedua itu ada gerak etinom atau esionom. Gerak etinom ini adalah gerak yang dipengaruhi rangsangan dari luar tubuh atau faktor eksternal. Gerak endonom dibagi menjadi dua, yaitu gerak nutasi atau gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Yang kedua ada higroskopis, gerakan bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi ini menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Yang kedua itu ada gerak etinom. Nah, gerak etinom ini merupakan reaksi gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak etinom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan yang lainnya. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian organ tumbuhan tersebut. Gerak etinom ini juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Yang pertama ada gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti trop, artinya membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan, disebut tropisme positif. Sedangkan jika dia menjauhi arah datangnya rangsangan, disebut dengan tropisme negatif. Contohnya itu gerak batang tumbuhan ke arah cahaya, gerak akar tumbuhan ke pusat bumi, gerak akar menuju air, dan gerak membelitnya ujung batang atau sulur. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi yang pertama ada fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan kleoptil rumput yang menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua ada geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Contoh dari gerak geotropisme ini ada gerak pertumbuhan akar yang bisa dikatakan gerak positif, dan gerak pertumbuhan batang adalah gerak negatif. Yang ketiga ada hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Contohnya itu gerak akar kaktus untuk mencari air. Yang keempat itu ada kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya itu gerakan akar yang menuju unsur hara. Yang kelima itu ada tigmotropisme. Tigmotropisme ini adalah pergerakan tumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan.
Contohnya itu adalah tanaman sulur seperti anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvisia Mardiana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi termotropisme. Jadi termotropisme ini merupakan pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan rupa panas atau perubahan panas. Jadi salah satu contoh termotropisme ini adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan itu mencapai -1 derajat. Hal ini diduga karena salah satu cara menghindari kekeringan daun di musim dingin dan mencegah pembukaan stomata. Jadi pada pagi hari di musim dingin itu daun rhododendron itu akan menunduk ke arah bawah karena adanya kenaikan suhu yang disebabkan sinar matahari pagi. Jadi akibatnya itu membran seluler yang membeku akan mencair dan peristiwa terjadi berulang-ulang setiap hari pada musim dingin. Jadi untuk menghindari kerusakan membran seluler karena peristiwa pencairan atau beku berulang, daun tanaman ini akan menghadap ke bawah dan keriting. Selanjutnya itu ada gerak skototropisme. Jadi skototropisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu skotos, berarti kegelapan atau kekelaman, dan pergerakan itu merupakan pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Jadi selanjutnya itu ada gerak tumbuhan yang kedua yaitu gerak nasti. Jadi gerak nasti ini adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya itu adalah menutupnya daun putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan. Yang kedua itu menutupnya daun menjemuk pada tanaman polong pada saat malam hari. Yang ketiga itu ada membuka dan menutupnya bunga pukul 4, membuka serta menutupnya stomata. Yang pertama itu ada fotonasti. Jadi gerak nasti ini dibedakan menjadi beberapa gerak lagi, yaitu yang pertama ada fotonasti. Jadi fotonasti ini adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya itu bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9, bunga pukul 4 atau Mirabilis jalava yang mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Di PPT kami juga sudah menampilkan gambar yang menunjukkan contoh dari gerak fotonasti ini. Yang kedua itu ada niktinasti. Jadi niktinasti ini adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti itu berasal dari bahasa Yunani yaitu nux yang berarti malam, dan umumnya daun-daun tumbuhan polong-polongan atau Leguminosaceae itu akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur dari daun-daun ini dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Contohnya itu adalah gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang mengatupkan daunnya saat hari mulai gelap. Tanaman kembang turi yang daunnya membuka lebar sepanjang hari hingga dari pagi hingga menjelang sore hari itu. Jadi tanaman kembang turi yang daunnya menutup atau gerak tidur menjelang malam hari dan sampai menjelang pagi hari. Yang terakhir itu ada tikmonasti. Jadi tikmonasti ini adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Jadi contohnya itu adalah gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Jadi kita sudah mengetahui mungkin dari kita SD bahwa daun putri malu itu akan menutup jika dia terkena sentuhan. Apabila kita sentuh daunnya, maka daunnya akan otomatis menutup. Jadi gerakan pada daun inilah yang dinamakan gerak tikmonasti. Jadi tumbuhan putri malu ini membutuhkan waktu kurang atau lebih dari 10 menit untuk membuka kembali. Mekanisme gerakan ini disebabkan oleh pengaruh tekanan turgor dalam sel-sel persendian daun putri malu tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila banyak terjadi salah penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Rezeki Lumban Gaul. Di sini saya akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu mengenai haptonasti. Nah, haptonasti merupakan gerak nasti yang terjadi
pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya yaitu menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Nah, jika seekor serangga mendarat di permukaan daun serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Berikutnya yaitu adalah nasti kompleks. Nah, nasti kompleks ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Contohnya yaitu gerak nasti kompleks adalah gerakan membuka dan menutup pada stomata. Berikutnya ada gerak taksis. Nah, gerak taksis adalah gerak keseluruhan atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, gerak taksis ini mempunyai dua macam, yaitu yang pertama adalah fototaksis, yang kedua adalah kemotaksis. Nah, fototaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Misalnya klorofil. Klorofil atau zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya, spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis dan tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, sel telur atau ovum ini dapat mengeluarkan zat kimia yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Nah, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.